Karena biar bagaimanapun juga anak itu titipan Tuhan. Betul. Anak itu bukan barang dan properti punya elu gitu, bukan. Kalau ada hubungan hati dan hubungan sedarah itu bonus. Tapi biar anak itu jadi apa yang dia mau, sepenuhnya biar jadi apa yang dia mau. Selama itu masih benar dan harus benar lah. Kalau lo didiknya benar, dia akan jadi benar kok. Kalau misalnya lo perampok, terus anak itu ngeliat lo ngerampok, pengen punya banyak duit gara-gara lo ngerampok, ya pasti dia akan jadi perampok. Iya betul. Ya kayak gitu aja. Ya kalau hidup lo benar nggak, lo kerjanya apa gitu. Jadi cerminan juga dong ya. Cerminan banget. Benar. Ini menurutku ya, kemungkinan besarnya sih benernya. Kalau ketika anak kita mengidolakan orang tuanya, udah selesai semua. Iya ya. Dia akan nurut. Kayak misalnya gini, kayak Nyai pernah gak sih nonton misalnya film atau apapun yang seorang anak tuh, anjing bokap gue keren banget ya, gue mau jadi kayak dia gitu. Pasti tuh bokap yang berhasil, dan berhasilnya bisa ada dua ya. Maksudnya secara keuangan atau secara hidup. Dia orang tua yang baik, yang ya apa namanya, yang tidak, maksudnya walaupun dia tidak kaya tapi dia bisa jadi orang tua yang berhasil gitu. Sehingga anaknya ngedolain bokapnya gitu, atau orang tuanya. Ya kalau mau lebih berhasil, lo jadi idola buat anak lo, udah selesai. Tapi pernah nemuin anak nih yang sama orang tuanya aja malu? Takut, malah gue sering. Malu, bukan takut. Oh malu. Kalau gue banyaknya takut. Iya itu kenapa gara-garanya? Iya takut gara-gara sering diomelin aja, karena nggak mau nurut. Ya begitulah jadi orang tua. Jadi lo gimana rasanya sekarang udah jadi orang tua? Nggak sabar sih. Nggak sabar ya nunggu gede ya? Karena kan sekarang belum terlalu bisa banyak interaksi gitu. Iya juga sih, baru 4 bulan anyway kan. Belum bisa diajak ngobrol segala macam. Secara manusia gitu ya, masih jadi anak bayi banget kan, masih bayi. Ya, tapi lucu dong ada mainan di rumah. Lucu banget. Berarti lo kalau gininya, kalau misalnya kita pergi 3 hari misalnya, pasti udah kangen dong. Beda, kangennya lebih parah ke anak. Kalau kita di rumah tapi dianya nggak ada. I see. Dia pernah ngerasain gak? Kayak misalnya dia lagi nginep di rumah mamaku nih, di rumah omanya dia lagi nginep sehari. Buset, itu rumah kayak anjing, kayak ada yang hilang gitu. Kalau dia pergi, jadi beda. Kalau kita pergi dia di rumah, tapi kalau kita di rumah dia nggak ada, wah itu beda ya rasanya. Sama kayak gue juga gitu kalau di rumah. Makanya aku nggak kebayang Nyai kalau misalnya ada orang tua, misalnya kayak Nyai, terus misalnya Nyai pernah nikah terus cerai gitu ya, terus hak asuh diambil sama istri, suami atau istri, sebuah keluarga. Berarti anak itu nggak boleh ada di rumahnya. Itu gue nggak kebayang sih kayak gimana rasanya gitu. Itu sih gue pernah ngebayangin gue sih, karena kan anak gue yang kedua ini kan sengketa kan, mau diambil sama mantan suami kan. Itu sih gue udah ngebayangin gimana kebayang rasanya kalau dia nggak di sini. Iya, 3 hari aja itu sih langsung gue kayak mati sih. Tapi Nyai kan syuting nih keluar, Nyai syuting keluar rumah, terus begitu pulang kan ada dia sunyi, iya. Enggak Nyai syuting keluar rumah, begitu pulang kan ada dia. Ada, walaupun Nyainya di luar nggak ketemu dia. Tapi Nyai bayang ya kalau Nyai di rumah tapi dianya nggak ada. Iya betul. Ini pasti sepi banget. Betul. Sepi banget pasti. Tapi lo nggak mungkin dong ya sampai ada kepikiran buat divorce dong. Enggak lah ya, udahlah ya. Enggak. Ini udah. Nikah itu kayak bikin tato. Nah anak lu kalau bikin tato setubuh-tubuhnya nggak apa-apa? Boleh. Iyalah orang bapaknya juga tatonya. Nah itu yang aku pelajari. Sebagai orang tua harus fair. Kalau misalnya lo ngarang dia ngerokok, lo nggak boleh ngerokok. Iya betul. Kalau lo ngarang dia tatoan, lo nggak boleh tatoan. Setuju itu. Nah misalnya nih, gue nggak pakai narkoba, gue kan ngelarang dia nggak pakai narkoba karena gue nggak pakai. Iya setuju. Gue ngelarang dia minum pada saat umurnya, nggak akan gue larang nanti kalau dia cukup, karena misalnya gue minum gitu. Iya benar. Nah ngomongin soal rapper, narkoba, lo dulu suka nyoba-nyobain narkoba nggak? Nyoba. Bukan jadi pemakai. Bukan pemakai. Ya beda. Itu pun cuma sebatas nyoba-nyoba doang. Nyoba. Sama kayak gue berarti. Gue juga nyoba-nyoba. Tapi semuanya yang alami, tidak ada kimia. Contohnya? Ya ganja udah paling mentok. Ya benar. Tapi kenapa sih ganja itu malah justru kayaknya gimana banget gitu di Indonesia? Menurut lo gimana sih? Wah kalau ngomongin ganja dengan padahal kan ditanamnya juga nggak pakai kimia. Oh itu panjangnya, itu panjang. Kalau ngomongin soal itu kenapa tidak legal, itu panjang banget. Panjang ya. Mau kita bahas. Panjangnya tuh kayak gimana tuh? Singkat cerita. Singkat cerita. Kalau menurut gini ya, kalau opini gua. Nyai. Opini gua, ketika lo pakai narkoba tapi lo tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak merampok, tidak memperkosa, itu buat gue fine, ya kan? Soalnya kan gue agak-agak sedih juga nih sama beberapa teman-teman artis yang pakai ganja, pakai apa ditangkep bertahun-tahun. Kayak yang bikin foto gue ini 11 tahun.
ganja. Ya kan gue miris gitu, kayak dia juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan kejahatan, kriminal segala macam gitu. Tapi kenapa jadi apa ya namanya, dibesar-besarkan di negara gue tuh, gue masih belum tahu jawabannya gitu. Mau aku kasih tahu jawabannya. Gimana tuh? Taruhlah Nyai ini pengusaha sukses rokok. Kalau urusan sama itu Ya iya. udah selesai. Iya sih. Mau di breakdown lagi? Iya sih, kalau ujung-ujungnya ke situ. Masa Ujung-ujungnya ngomongin soal duit. Dan kalau udah ngomongin soal duit, ya yang punya duit akan melakukan segala hal. Iya betul-betul. Nyai akan melakukan segala hal. Ya, Nyai sehari penghasilannya misalnya Jual rokok. nggak usah jual rokok. Nyai misalnya punya usaha baju. Usaha baju Nyai sehari pendapatannya 100 M. Terus ada saingan Nyai ini yang punya usaha kecil tapi dia potensi bisa jadi banyak. Orang lain bisa banyak buka. Kalau orang lain banyak buka, usahanya akan tutup. Apa yang akan Nyai lakuin? Ya gue akan lakuin curang lah. Berusaha untuk bikin ini tutup dong. Iya dong. Misalnya gue cuma dagang kain, tapi nanti bakal ada 10.000 orang yang bakal dagang kain. Kalau 10.000 orang bakal dagang kain, usahanya bakal tutup. Ya, betul. Sebelum aku jadi gede, Nyai bakal tutup aku dulu, supaya yang lain gak akan buka. Iya betul. Kurang lebih kalian berpikirlah, itu analoginya. Iya, soalnya kan kalau di negara maju nggak usah jauh-jauh, di Belanda aja ya. Gua kan kadang-kadang sengka sampai muntah-muntah gitu ngelihat orang ngeganja Jadi lah. kayak rokok kan di pinggir Iya, jalan. di pinggir jalan udah pada ode-ode begitu-begitulah, malah disiapin klub-klubnya buat lo mau nginek, nih di sini tempatnya. Lo mau ngeganja, di sini tempatnya. Ada semua gitu loh. Kalau di sini kan semuanya serba ribet ya. Ya, susah juga sih ya. Amerika aja sekarang ganja udah dilegalin loh. Udah legal. Di sana malah orang rokok dijauhin. Itu dia. Kebalik. Padahal kan rokok nggak bagus. Tapi kenapa kita ngerokok ya? Yang bagus tuh herbal. Betul. Tidak semua informasi yang kita dapat itu belum tentu semuanya benar kan. Maka coba cari tahu dulu aja. Kalau itu gue udah cari tahu, gue udah belajar gue. Makanya kalau udah agak mumet sedikit, kemana kita ke Belanda yuk gitu. Kata siapa rokok ini menimbulkan banyak penyakit? Loh, ngerokok ini kan kalau lu, tapi tergantung juga tubuh masing-masing sih ya. Buktinya gue ngerokok, gue kadang-kadang minum juga. Gue cek semuanya baik-baik aja. Gini Nyai, ini menarik nih. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berada di ukuran di daftar nomor 1 yang paling bagus dan paling jago beradaptasi. Jadi gue punya teman di anak kampus, gue lupa di daerah mana. Orang-orang di daerah sana di ronsen paru-parunya 2 kali lebih besar daripada orang normal. Kenapa? Karena dia hidup di daerah belerang. Zaman dulu belum ada transportasi umum. Yang hidup di daerah Sumatera yang daerahnya perkebunan sawit semua, kakinya lebih tebal 4-3 cm. Karena dari zaman dulu di jalan kan gak ada sendal, kapalan, terus panas. Kaki mereka jauh lebih kuat daripada kaki orang normal. Karena manusia itu beradaptasi. Nah perokok, badan manusia itu akan beradaptasi. Kita terus-terusan ngisep, ini racun gak? Racun. Ada gak? Ada, benar. Cuma manusia jadi beradaptasi sama racun itu. Jadi kayak ya slow aja. Gue juga gara-gara gue sering ngisep ya. Racun loh buat diri gue itu. Jadi sering gitu. Jadi edik. Ya, goblok banget. Makanya laki susah banget kalau ninggalin gue. Oh iya benar. Gitu. Servis bang, Itu- bintang 5. Bintang 5 servis. Itu racunnya gue di situ. Nah, ini seru nih yang mau gue tanyain ke lo. Jadi kan baru keluar ya kan berita bahwa Jerings itu menantang dirinya untuk disuntik Vaksin. vaksin. Virus corona. Virus corona itu pertama. Kedua, kalau dia mau disuruh ketemu sama yang kena COVID-19, tidak pakai baju APD dan segala Kalau- macam. Kalau ternyata dia sembuh dan tidak terkena apapun, orang-orang yang katanya PSBB itu harus berani nyerahin diri ke kantor polisi untuk dibui. Untuk di penjara, benar. Nah, itu menurut lo gimana? Gue sama Jering pernah ada punya beberapa masalah gitu ya. Sama dong. Punya masalah. pernah punya beberapa masalah gitu. Sama dong. Tapi gimana pun, ini satunya yang aku pengen kasih tahu ke semua orang ya. Satu,
Dia itu aku percaya adalah seniman. Ya. Dan seniman itu memang punya jiwa sosial, iya. jiwa sosial yang tinggi, itu udah otomatis. Jadi ketika dia berbicara seperti itu, mungkin karena aku ngerti ya, karena aku merasa diriku seniman juga, aku paham sama pola pikir dia. Dan mungkin ada satu atau dua hal cara penyampaiannya yang salah. Kayak misalnya gini nih, Nyai aus, Iya. mau minum. Mau. Kalau Lex mau minum, aku tahu Nyai mau minum aus. Aku minum. Kesel dong. Iya, sebenarnya aku tahu Nyai aus, aku pengen kasih Nyai minum. Cuma cara nyampeinnya salah. Cuma mungkin ada beberapa hal yang jaring seperti itu menurutku ya. Tapi kalau ngomongin soal corona ini, penyampaian dia itu ya, dia seorang yang idealis yang menyampaikan segala sesuatu berdasarkan keyakinan yang dia udah percaya. Ini kalau kita ngomongin percaya, Nyai, itu nggak ada batasannya. Ketika dia percaya satu hal, terus dia yakini itu, terus dia sampaikan, ya menurutku ya ada kemungkinan dia tahu semua yang dia bicarakan sehingga berani sampai ngomong kayak gitu. Jadi menurut Yonglex ini, Jerings ini ngomong gitu cuman salah penyampaian aja. Sebetulnya dia tuh nggak mau ngomong begitu. Cuman kadang-kadang gini, konotasinya kita ngetik sama ngomong langsung itu beda. Iya. Karena kan? aku nonton videonya Jering, si Bli ini orang Bali. Ya orang Bali caranya ketika dia berbicara itu akan sangat berbeda sama ketika kita baca tulisan. Betul. Karena yang kita lihat semua tentang Jering ada tulisan-tulisan. Iya betul. Mungkin kita ngomongnya gini, misalnya dasar anjing loh. Kalau ditulis kan dasar anjing loh, tapi kalau kita ketemu dasar anjing loh, beda kan? Beda. Iya, karena mungkin karena image Jering terbentuk karena tulisan-tulisan yang dia taruh di caption. Jadi orang berpikir dia, wah ini orang kayak gini banget, padahal aslinya di videonya aku lihat cara dia ngomong tuh biasa aja. Iya, penyampaiannya beda. Sama kayak kita berantem sama pacar aja. Waduh. Kayak kamu lagi di mana sih? Apa sih lo? Kalau diketikan gitu, iya. kayaknya apa sih lo? Kayaknya Iya. sebel banget. Padahal kan kalau ngomong apa sih? Iya, gitu. bener. Cara penyampaian iya, visual iya. tuh beda. Oh iya, Yonglas ngomong kayak gini mungkin karena dia sudah tidak mau punya masalah lagi sama Jering. Loh, sampai detik ini, Iya, iya. sampai detik ini. Masalah waktu itu kan masalah gara-gara apa ya? Sama Udah kelar belum? kaos ya. Belum kelar. belum belum pernah dikelarin. Ya, beberapa tuh apa aja? Beberapa tuh apa Cuma aja? satu. Oh, Masalah kaos. Terus doang. dia sempat ngungkit-ngungkit nama aku gitu. Aku nggak pernah masalahin karena gini. Sumpah pengen banget nih kalau Jering nonton video ini ya. Pasti nonton. Ketemu terus ngobrol tuh pasti beda. Dia tuh selalu nantangin orang untuk ketemu. Masa lu nggak ditantangin buat ketemu Belum dia? pernah ada kesempatan untuk ketemu. Tapi ditantangin pernah. Belum pernah kayaknya ya. Untuk ditantangin ketemu belum pernah. Tapi kalau aku pengen banget ketemuin dia gitu, ketemu terus ngobrol pasti jadinya beda. Iya sih, emang orang tuh harus kenal dulu ya. Harus diskusi, Betul. gitu. Itu sih setuju gue, itu setuju. Nyai bisa punya musuh nih, kecuali memang kalau musuhnya emang udah dablek aja gitu ya. Iya. Ya udah gitu emang tolong. Contohnya. Yonglex, contoh musuh dablek, musuh-musuh Niki itu siapa aja? Yang menurut Yonglex dablek? Coba. Susah. Yonglex gitu doang keberaniannya. Cemen, percuma lu punya tato sampai segini-gini nih, tinggal jidat lu doang nah yang belum kena tato. Gue dari awal Coba. ya, maksudnya sama nyokap gue tuh selalu, maksudnya ngelihat Nyai gitu kalau koar-koar gitu kan. Itu ngelihat kayak gue ngelihat nyokap. Berapa tahun yang lalu gitu. Iya, waktu muda dulu. Makanya itu kayak ya paling ini memang dianya aja yang musuhnya Nyai yang dablek gitu. Ya siapa aja tuh musuh yang dablek? Nyai lah yang tahu gitu. Kira-kira dong. Niki tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu. Karena kita kan dulu orang susah. Iya betul. Kita dulu orang jalanan. Anak jalanan itu untuk ngomongin soal manusia, itu tingkat secara tongkrongan tuh jauh lebih tinggi daripada anak komplek. Kenapa gitu? Contoh, ini anak tongkrongan gang nih ya. Kalau kata Cimol tuh anak apa? Anak